Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat mahasiswa untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Selamat datang. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompoknya Salman dan Fernanda tentang apa, Salman? Tentang luaran makro. Tentang luaran makro ya. Kamu mau share screen? Iya, mau. Saya jadikan host dulu ya. Itu kamu sama ini Salman ya, Fernanda ya. Salman sama Fernanda satu tempat kan ya. Iya, Bu. Nanti kalau Fernanda lagi bicara, speakernya Salman dimatikan ya, atau pakai headset. Nanti kalau Salman yang bicara, Fernandanya yang pakai headset supaya suaranya enggak gitu ya. Kecuali Ya, Bu. kalau pakai satu gadget nggak apa-apa, nggak perlu pengaturan seperti tadi. Oke? Oke, ya udah saya jadikan host. Silakan Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat Ibu dosen mengampu Ibu Reni. Nggak usah pakai terhormat. Tuh kan suaranya gema. Itu satu tempat speakernya hidup semua itu. Tolong pakai headset. Atau pakai satu gadget aja. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Kurniawan. Perkenalkan, nama saya Fernanda. Kami akan berpresentasi tentang luaran makro. Langsung. Luaran makro. Secara umum, luaran makro dapat diukur menggunakan GBT, akan tetapi kita juga perlu pengetahuan apa yang tidak diikutkan dalam perhitungan GBT. Selain itu, luaran makro juga meliputi pemahaman untuk mengetahui perbedaan GDP real dan GDP nominal serta artinya dalam pertumbuhan ekonomi. Mengukur luaran. Luaran makro berbicara tentang ini akan membawa kita pada topik yang masuk dalam peribahasa gampang susah dilakukan. Pemerintah yang sedang di periode berikutnya suka sekali mengulang-ulang luaran makro yang narasinya dapat menguntungkan mereka. Mereka senang dengan memamerkan
prosentase atau jumlah mereka yang mendapatkan pekerjaan pemerintah juga seperti yang dilakukan negara-negara maju pada umumnya. Juga menggunakan jumlah tenaga terdidik dan terampil yang lulus dari politeknik atau universitas bereputasi. Di saat yang sama, narasi tentang kemiskinan, yakni berapa jumlah penduduk miskin, telah menurun, sering digunakan untuk mengisi narasi-narasi betapa berhasilnya pemerintah telah melaksanakan program untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai cara. Jika ini tidak dilakukan oleh negara di mana kalian tinggal, setidaknya ini yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat setiap waktu. Narasi ini cukup laku menggerakkan suara ke arah yang diinginkan. Pertumbuhan ekonomi lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk angka yang terdiri atas satu digit di depan maupun di belakang koma. Nampaknya lebih mudah bagi kita menerima pencitraan angka tersebut yang mendiskreditkan dampaknya secara katastrofik pada setiap elemen masyarakat di bawahnya. Kita takkan benar-benar merasakan arti satu angka di depan dan di belakang koma tersebut sampai setiap dari kita menyadari bahwa betapa sulitnya mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari universitas, apalagi sebagian besar dari kita yang hanya lulus sekolah menengah atas. Pertumbuhan ekonomi lebih mudah dipahami jika disajikan dalam bentuk angka yang terdiri atas satu digit di depan maupun di belakang. Koma nampaknya lebih mudah bagi kita menerima penceritaan angka tersebut yang mendiskreditkan dampaknya secara katastrofik pada setiap elemen masyarakat di bawahnya. Kita takkan benar-benar merasakan arti satu angka di depan dan di belakang koma tersebut sampai setiap dari kita, sebagian besar dan kita yang hanya lulusan sekolah menengah atas. Tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu ada 5. 1. Menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. 2. Meningkatkan kesempatan kerja. 3. Mengendalikan inflasi. 4. Menciptakan pertumbuhan ekonomi. 5. Menyeimbangkan neraca pembayaran dan nilai mata uang asing. Selanjutnya adalah prestasi perekonomian secara makro. Prestasi perekonomian secara makro dapat dinilai dari 3 karakteristik, yaitu 1. Tingginya laju inflasi. 2. Tingginya tingkat pengangguran. 3. Tingginya laju pertumbuhan ekonomi. Hukum. Adanya hubungan negatif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat pengangguran, yang artinya apabila laju pertumbuhan ekonomi tinggi, produksi barang dan jasa meningkat, dengan itu tingkat pengangguran menurun. Perspektif pembangunan ekonomi. Pembangunan sudah menjadi pokok pembahasan yang menarik tidak hanya di kalangan para ekonom, namun juga kalangan lain seperti pengusaha, politisi, dan teknokrat. Untuk itu bicara mengenai pembangunan sudah menjadi keniscayaan dan bukan merupakan hal yang asing lagi. Perhatikan akan pembangunan ekonomi diyakini oleh para ahli dimulai setelah
Perang Dunia Kedua di Amerika Serikat memulai program bantuan luar negerinya. Pembangunan ekonomi pada akhirnya harus menjadi perhatian yang serius dan menjadi kebutuhan yang mendesak, terutama bagi negara berkembang yang meraih kemerdekaan pasca Perang Dunia Kedua. Faktor penyebab kurangnya perhatian pembangunan ekonomi secara Perang Dunia Kedua. Yang pertama, penjajahan masih berlangsung secara meluas. Kedua, kurangnya perhatian dari masyarakat terjajah. Kurangnya perhatian dari kalangan cendekiawan. B. Perspektif pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem kehidupannya dewasa. Ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu disosialisasikan tentang di tengah masyarakat. Next. Ada 3 faktor mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. 1. Menyangkut alasan moral. 2. Menyangkut alasan ekologi. 3. Memperhatikan aspek berkelanjutan alasan ekonomi. Perspektif pembangunan berkelanjutan. Salah satu masalah penting dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan negara upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan itu sendiri. Daya dukung yang terbatas, dengan kata lain, pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan kapasitas sumber daya alam dan lingkungan akan menyebabkan permasalahan pembangunan di kemudian hari. Konsep pembangunan berkelanjutan sudah lama menjadi perhatian para ahli, namun istilah berkelanjutan baru muncul beberapa dekade lalu. Walau demikian, perhatian terhadap keberlanjutan sudah dimulai sejak 1998. Mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat ledakan penduduk yang besar. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya manusia untuk memperbaiki mutu kehidupan dengan tetap berusaha tidak melampaui ekosistem pendukung kehidupannya. Dewasa ini masalah pembangunan berkelanjutan telah dijadikan sebagai isu penting yang perlu terus disosialisasikan di tengah masyarakat. Pembangunan berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Pembangunan yang berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk mencari pemerataan pembangunan antar generasi di masa kini atau masa mendatang menurut KLH 1990. Pembangunan yang pada dasarnya lebih berorientasi ekonomi dapat diukur berkelanjutannya berdasarkan 3 kriteria.
yaitu satu, tidak ada pemborosan pembangunan sumber daya alam atau depletion of natural revolution. Dua, tidak ada polusi dan dampak lingkungan lainnya. Tiga, kegiatan harus dapat meningkatkan aspek atau senada dengan konsep di atas, menyatakan sasaran pembangunan berkelanjutan mencakup pada upaya untuk mewujudkan terjadinya pertama, pemanfaatan hasil pembangunan antara generasi, yang berarti bahwa pemanfaatan sumber daya alam untuk pentingnya pertumbuhan perlu memperhatikan batas-batas yang wajar dalam kendali ekosistem atau lingkungan secara diarahkan pada sumber daya alam dan menekankan rendah mungkin eksploitasi sumber daya alam. Kedua, atau pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang ada dan kehidupan tetap baik bagi generasi mendatang. Ketiga, pemanfaatan dan pertumbuhan ekonomi demi pentingnya pemerataan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan antara generasi. Keempat, pemanfaatan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan baik masa kini maupun pembangunan ataupun pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang mempunyai dampak manfaat jangka panjang ataupun lestari. Antar generasi. Keenam, menjaga mutu ataupun kualitas kehidupan manusia antar generasi sesuai dengan habitatnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin ada pertanyaan. Banyak pertanyaannya di sini. Ada pertanyaan? Ada. Pertanyaan. Apa pertanyaannya, Alvan? Dalam mewujudkan upaya pembangunan Alon-alon tanya ngomong. Cepet-cepet. Masih lagi. Ini. Mewujudkan upaya pembangunan berkelanjutan yang ada dalam pembahasan ini. Strategi seperti apa yang paling kredibel dilakukan jika logistik masyarakatnya cenderung individualis? Ini kurang memiliki sifat kebersamaan, kurang nasionalis. Oke. Oke, ya. Ada lagi? Kristiono itu pura-pura enggak paham dia itu. Kayak gitu, Bu. Oh iyalah, saya tahu. Enggak ada pertanyaan, Kristiono. Kamu takut tanya ke temannya, takut nanti temannya berpikir negatif ke kamu gitu kalau kamu tanya-tanya, ya kan? Enggak. Oh enggak, kalau gitu tanya sekarang. Enggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan. Kamu enggak baca bukunya? Enggak sih. Kamu enggak baca bukunya?
Cuma baca punya Fernanda, Bu. Luaran makro, guys. Luaran makro. Luaran makro itu apa aja sih? Ini fontnya pakai apa sih? Saya kok suka fontnya. Sue Ellen San Francisco. Yang ini kok enggak Sue Ellen San Francisco? Sue Ellen San Francisco. Jadi begini ya. Makanya itu saya suka kalau ngirimnya itu PDF, guys. Di tempat saya jadi jelek kayak gini. Nanti kirimin PDF ya ke saya. Fernanda atau Salman kirim langsung ke saya via WA. Luaran makro. Apa sih luaran ekonomi makro itu? Isinya Salman, kamu baca itu nyantol nggak sih? Mana Salman? Man? Ya, Bu. Kamu baca itu nyantol nggak sih? Kurang, Bu. Kamu itu kayak cuma membaca atau gitu, tapi setelah baca itu nggak ngerti. Tadi aku baca apa ya isinya? Apa sih luaran ekonomi makro itu, Man? Oh, saya tinggal ada 10 menit. Nanti kita ada link, ada sesi kedua ya yang presentasi. Jadi guys, luaran ekonomi makro itu ada dua, ada beberapa. Pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini aspeknya masih kualitatif. Kita masih belum tahu dia diukur pakai apa. Nah, kalau kalian baca lebih lanjut, dia itu diukurnya pakai gross domestic product, atau produk domestik bruto, PDB. Ada lagi yang gross national product atau GNP. Apa itu? Gross national product, produk nasional bruto. Atau pendapatan nasional lah bahasanya. Nah, GDP dan GNP, meskipun ada lainnya, GDP dan GNP ini bermanfaat bagi pemerintah untuk mengetahui sebagai evaluasi. Tahun depan itu saya ingin target pertumbuhannya seberapa jauh, itu ekonomi, itu luarannya. Nah, kalau tahun sekarang itu GDP dan GNP bisa dilihat kinerja ekonominya dari GDP dan GNP-nya gitu. Kinerja ekonomi kalian juga bisa dilihat dari berapa banyak uang yang kalian hasilkan dalam 1 tahun. Dari berapa banyak uang yang kalian keluarkan dalam 1 tahun. Itu adalah luaran ekonomi makro. Dan itu sangat bermanfaat sekali untuk ya itu mengukur kinerja pertumbuhan ekonomi pemerintah, mengukur kinerja pemerintah di sektor ekonomi, dan merumuskan strategi apa yang harus dilakukan sekarang agar kinerja yang baik bisa dipertahankan atau kinerja yang buruk bisa ditingkatkan. Terus pertanyaan-pertanyaan berikutnya itu muncul. Kalau kinerja ekonomi Indonesia itu tahun ini buruk, gitu, mengapa? Mengapa kok buruk? Bagian mana yang buruk? Itu adalah manfaat luaran ekonomi makro dengan kalian mengetahui
berapa GDP-nya, berapa GNP-nya. Itu yang paling dominan, yang paling mudah sekali untuk dicerna. Selain itu, luaran ekonomi makro ini apa? Tingkat kemiskinan. Apakah tingkat kemiskinannya menurun, berkurang, ataukah semakin meningkat? Muncul lagi pertanyaan, misalnya tahun ini tingkat kemiskinan itu meningkat. Mengapa itu terjadi? Nah, ini dicari situasi apa, kondisi apa yang membuat tingkat kemiskinan itu meningkat. Nah, berarti kan kinerja pemerintah di sektor pemiskinan itu perlu dievaluasi cara mengukurnya dari tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah luaran ekonomi makro. Kemudian tenaga kerja atau pengangguran. Pengangguran juga salah satu luaran ekonomi makro. Apakah Indonesia telah menerapkan suatu kebijakan yang baik di sektor ekonomi dan bisnis sehingga menciptakan lapangan kerja? Berapa lapangan kerja yang sudah bisa diciptakan oleh Indonesia selama tahun 2021? Apakah meningkat, apakah menurun? Nah, dicari tahu mengapa meningkat, mengapa menurun. Itu adalah luaran ekonomi makronya. Gitu. Nah, ini udah disebutkan. Apakah pemerintah berhasil menciptakan lapangan kerja? Cuma hal yang paling menarik dalam ekonomi makro itu juga bisa bermanfaat bagi seseorang, terutama yang sedang menjabat, untuk menjadi alasan agar dipilih kembali. Makanya pejabat-pejabat yang sedang menjabat dan ingin mencalonkan diri itu mereka selalu mengklaim kita sukses menciptakan lapangan kerja sekian. Kita sukses mendorong perekonomian itu bertahan atau meningkat sekian. Itu loh. Itu manfaat luaran ekonomi makro bagi orang-orang yang ingin jabat kembali. Kalian kalau jadi tim sukses, maka kalian akan menggunakan narasi-narasi luaran ekonomi makro ini untuk mendulang suara atau mendapat dukungan masyarakat. Tapi tentunya ya harus disertai dengan bukti yang real, jangan ngarang-ngarang. Kalau ngarang-ngarang nanti kalau udah meninggal, kalian pasti ditanyain pertanggungjawabannya gitu terhadap apa yang kalian sampaikan. Jadi kalian kalau jadi tim sukses harus berdasarkan data gitu. Makanya kalau jadi tim sukses, jadilah tim sukses orang-orang yang bisa memahami data, bukan orang-orang yang hanya memahami pesanan aja gitu. Pokok kamu buat aja gitu, aku pengen terpilih kembali, ya jangan yang seperti itu. Nah, itu adalah manfaat luaran ekonomi makro jika kalian suatu saat jadi tim sukses kepala desa, kandidat kepala desa, atau tim suksesnya calon legislatif, DPRD dan DPRI, atau tim suksesnya wali kota dan bupati. Narasi-narasi yang seperti itu yang kalian gunakan. Tuh ya. Terus pertanyaan kedua, gimana sih cara ngukurnya ya? Kalau ngukur luarannya pertumbuhan ekonomi, GDP dan GNP. Kalau ngukur luarannya kemiskinan, ya ngukur kemiskinannya secara absolut apa secara ekstrim. Itu ada ukurannya. Cara ngukur secara absolut bagaimana ya? Kalian harus baca lagi gitu. Apa yang menandakan seseorang itu miskin dari sisi pendapatan, misalnya dia harus berpenghasilan berapa. Itu ada berbagai macam ukuran tentang kemiskinan absolut. Meskipun ada juga kemiskinan yang non absolut ya. Nah, itu kalau kalian pengen baca buku-buku ekonomi pembangunan, topiknya kemiskinan. Gitu. Jadi kalau kalian jadi tim sukses itu ya harus belajar juga gitu. Jangan asal ngomong gitu ya. Itu mengukur luaran kemiskinan. Lah, kalau mengukur keluaran pengangguran ya harus menghitung berapa jumlah tenaga kerja produktif, berapa jumlah tenaga kerja non produktif, dikali berapa persen gitu, itu ada ukurannya. Di buku saya nggak ada cara mengukur pengangguran maupun kemiskinan. Kalau kalian baca ya harus baca bukunya ekonomi, benar-benar yang makroekonomi, bukan arti makroekonomi. Kalau buku saya kan cuma artinya makroekonomi itu untuk apa, buat siapa, dan bagaimana cara menggunakannya. Gitu. Ini udah disebutkan.
harus mengetahui persentase atau jumlah mereka yang mendapatkan pekerjaan. Itu berarti kan lapangan kerjanya harus diukur. Gitu. Berapa jumlah tenaga terdidiknya yang lulus, berapa tenaga terdidik dan terampilnya yang berhasil diserap oleh sektor industri. Nah, itu cara ngukurnya. Kalian kalau misalnya nanti skripsi atau melakukan mini riset, bisa mengukur hal-hal yang seperti ini di tingkat yang mudah saja, kabupaten atau kecamatan, atau desa, atau kota, atau kelurahan. Tuh. Nantilah kalian kalau udah nanti ketemu saya lagi, kita akan mulai yang melakukan praktek-praktek yang seperti itu. Supaya ingat aja gitu. Nah, ketika misalnya pertumbuhan ekonominya Indonesia itu belum terlalu memuaskan, maka harus ada rancangan tentang hal yang harus dilakukan. Berarti harus merancang kebijakan. Hal yang mesti dilakukan itu namanya kebijakan. Berarti harus merancang kebijakan. Gitu. Sampai di sini dulu ya, saya stop, terus saya share link lagi untuk sesinya yang kedua, kemudian kita lanjutkan presentasi. Nah, linknya saya share di GC ya, mungkin itu dulu. Tuh. Apa? Baik, siap.